الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. As-salatu jami'ah. Dirapihkeun sofna rekepkeun. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabili wasailina wa fir riqab wa qamas salata wa ataz zakah wal mufuna bi ahdihim idza adu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'rufi wa ada'un ilaihi bi ihsan. Dzalika takhfifum mir rabbikum wa rahmah. Faman i'tada ba'da dzalika falahu azabun alim. Walakum bil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama ismuhu 'alal ladzina yubaddilunahu innallaha sami'un 'alim. Faman khafa min musin janapan aw isman faslah bainahum fala isma alaihi innallaha ghafurur rahim. Allahu akbar.
Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر الله أكبر
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Para bapak juga para ibu hadirin semua, pada hari ini kita semua menyaksikan dan mendapatkan informasi jauh sebelumnya bahwa saat sekarang ini terjadi gerhana, yakni gerhana matahari. Gerhana matahari itu kejadiannya matahari sinarnya yang harusnya langsung ke bumi tapi terhalang oleh bulan. Makanya kenapa jadi gelap? Karena bulan yang menghalangi sinarnya matahari. Tapi kenapa tidak sangat gelap? Karena segi besarnya matahari dan bulan itu berbeda. Di samping itu juga gerhana sekarang tidak semua, ya tidak total, tapi hanya sebagian. Jadi hanya sebelah, ya sebelah sinar matahari yang terhalangnya oleh bulan. Nah, kalau gerhana bulan yang harusnya sinar matahari langsung jatuh ke bulan terhalang oleh bumi. Nah, makanya sama besaran bumi tidak lebih besar daripada matahari. Karena itu walaupun gelap
tidak akan terlalu gelap. Ikhwatu iman yang berbahagia, yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Gerhana, baik gerhana matahari ataupun gerhana bulan, itu merupakan perjalanan alam, merupakan hal yang sunnatullah, yang harus oleh kita dijadikan sebagai pelajaran untuk bisa meyakini tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini merupakan sunnatullah, sejak masa Nabi pun gerhana itu sudah terjadi. Hanya mulai Rasulullah diangkat sampai meninggalnya, gerhana di zaman Rasul itu terjadi hanya 5 kali. Terjadi hanya 5 kali sejak Rasul diangkat sampai Rasulullah SAW wafat. Nah, 4 gerhana yang terjadi pada tanggal 26 Juli 613, Syawal 10 sebelum hijrah. Yang kedua 24 Mei tahun 616, bulan Ramadan tahun 7 sebelum hijrah. Lalu tanggal 7 November tahun 617, bulan Rabiul Awal sebelum hijrah, 5 sebelum hijrah, dan 5 September tahun 620 Masehi bertepatan dengan Safar tanggal 2 sebelum hijrah. Jadi yang 4 itu terjadi sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah. Dan syariat untuk melaksanakan sholat gerhana pada saat itu belum ada. Nah, baru yang kelimanya itu terjadi setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Dan ini terjadi pada tanggal 30 Januari 632 Masehi, atau bertepatan dengan bulan Zulqa'dah tahun 10 Hijriah. Di bulan Zulqa'dah menjelang pelaksanaan Haji Wada. Karena itu sholat gerhana terjadi di masa Rasulullah hanya 1 kali. Contohnya pun 1 kali, sama halnya dengan haji yang contohkan Rasulullah cuma 1 kali haji itu, hanya Haji Wada saja. Gerhana juga 1 kali, yakni gerhana yang terjadi pada tanggal 30 Januari tahun 632 Masehi. Nah, kenapa bisa dihitung? Karena ini berdasarkan teknologi, itu perjalanan bulan, matahari, dan bumi itu tetap. Makanya itu dapat diprediksi masa-masa yang belakangan, kapan kira-kira yang terjadi di masa Rasul itu. Nah, itu terjadi pada bulan Zulqa'dah menjelang Haji Wada. Kaum muslimin yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada saat terjadinya gerhana pada tanggal 30 Juni tahun 632 Hijriah, putranya Rasulullah di pagi hari sekali sekitar jam 6-an lah, yang bernama Ibrahim, putra Rasul dari istrinya yang bernama Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Rasul itu
ya punya anaknya itu 7 dari Siti Khadijah dan 1 dari Maria Al-Qibtiyah. 4 laki-laki, 4 perempuan. Laki-lakinya Thayyib, Thohir, Qasim, Ibrahim. Tapi putra Rasulullah yang 4 semuanya meninggal ketika kecil. Tidak ada yang hidup sampai dewasa, kecuali yang perempuannya saja. Yang perempuan hidup sampai dewasa. Makanya Rasulullah kalau di ayat yang lain, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Bukanlah Muhammad itu bapak seorang laki-laki di antara kamu. Karena Nabi Muhammad itu tidak punya anak laki-laki yang hidup sampai dewasa. Nah, termasuk Ibrahim itu meninggalnya pas tanggal 30 Juni tahun 632 menjelang Haji Wada, menjelang kewafatannya Rasul. Sebab setelah itu, setelah Haji Wada, Rasulullah tidak lama lagi wafat. Nah, sekitar jam 6-an itu meninggal, jam 9 terjadi gerhana. Nah, masyarakat Arab, para sahabat termasuk ya masih paham-paham ya masa lalu itu masih ada. Makanya kejadian gerhana itu dihubung-hubungkan ya dengan meninggalnya putra Rasul. Mereka mengambil kesimpulan bahwa meninggalnya putra Rasulullah SAW itu, yang bersedih itu bukan hanya Rasul, bukan hanya masyarakat Muslim, tapi juga matahari pun ikut sedih. Makanya ya orang-orang itu menyebutkan bahwa terjadinya gerhana itu karena terkait dengan kematian Ibrahim. In kasafati syamsu limauti Ibrahim. Telah terjadinya gerhana matahari itu karena matinya, meninggalnya putra Rasulullah yang bernama Ibrahim. Nah, maka berhubungan dengan itu Rasulullah SAW memerintahkan untuk sholat gerhana seperti yang baru saja kita laksanakan. Setelah sholat, Rasulullah khutbah, dan khutbahnya itu merupakan menegur dan mengkonfirmasi paham-paham dari kalangan para sahabat yang keliru. Langsung oleh Rasul dikanter pandangannya itu. Rasulullah itu memberikan jawaban, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan itu 2 tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. La yang kasifani li mauti ahadin wala lihayati. Tidak akan pernah terjadi gerhana karena meninggalnya atau hidupnya salah seorang di antara manusia. Tidak ada hubungan. Kayak orang Sunda ya sering menghubungkan itu. Dulu ada kupu-kupu masuk rumah, ada tamu, ada suara burung bebencek, ada apa katanya? Ah, itu ada suara burung cungcuing. Ah, itu orang Sunda menghubungkan seperti itu, padahal sama sekali tidak ada hubungan. Rasulullah berikan jawaban, gerhana matahari
Gerhana bulan tidak ada kaitannya dengan kematiannya Ibrahim, tidak ada kaitan sama sekali. Tapi justru matahari dan bulan itu merupakan dua tanda di antara tanda kebesaran Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, itu Rasulullah menegaskan tidak ada kaitan sama sekali. Nah, bahkan Rasulullah itu menyuruh apabila fa'idza ra'aitumuhuma, apabila kamu sekalian melihat matahari dan bulan, matahari dan bumi terjadi gerhana, fad'ullaha, hendalah kalian berdoa kepada Allah. Insya Allah doa pada saat sekarang ini Allah akan kabulkan. Apalagi kita sedang melaksanakan saum. Sabda Rasul, lisaimi dakwatun mustajabah. Buat orang yang saum, kalau berdoa, doanya itu akan diijabah. Dipertegas dengan Al-Quran, ayat berkenaan dengan doa itu terdapat di antara ayat saum, sebelumnya saum, sudahnya saum. Yani wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Para ahli tafsir menegaskan ayat itu menggambarkan tentang kalau orang yang saum itu doanya pasti akan diijabah. Jadi dua waktu yang paling baik untuk berdoa itu. Sekarang saat terjadi gerhana, dan yang kedua sedang melaksanakan saum. Nah, kata Rasulullah, kalau melihat itu silahkan berdoa, silahkan sholat, silahkan bersedekah. Pahala sedekah itu kan ya sangat berlipat ganda. Lebih besar sedekahnya akan lebih baik. Apalagi tadi ya kesepuhan menghimbau ada 2 kenceng yang akan berjalan menghadapi jamaah semua. Yang satu untuk dibagikan saat ini dan yang satu untuk pembelian ambulan. Silahkan manfaatkan sedekah ketika saum, nilainya lebih besar lagi. Pahala sedekah itu diungkap pada Al-Baqarah sampai 700 kali lipat. Bagi orang yang saum lebih dilipat gandakan lagi. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah bisa melipat gandakan lebih daripada itu. Nah, kita berdoa, sholatnya sudah, silahkan berdoa dan silahkan bersedekah. Nah, itu perintah Rasul itu. Nah, ada yang satu yang harus kita perhatikan. Tadi sabda Rasul bahwa matahari dan bulan itu merupakan ayatani min ayatillah. Kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain di surat Qasas ayat 7 hiji sampai ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul aro'aitum, Qul katakanlah, aro'aitum terangkanlah kepadaku, bagaimana kalau kamu melihat, in ja'alallahu alaikumul laila, jika Allah jadikan untuk kamu al-laila, hari-hari ini, malam, sarmadan ila yaumil qiyamah, terus sampai hari kiamat, gelap terus.
Man ilahun ghairullah ya'tikum bidyain. Siapa selain Allah yang dapat mendatangkan cahayanya lagi? Siapa coba? Kalau Allah jadikan ya hari-hari ini gelap seterusnya sampai hari kiamat, mampukah mendatangkan menjadi siang lagi? Itu tandanya itu. Apalah yasmaun, apalah tasmaun? Kenapa kalian tidak mendengar? Apakah kalian tidak mendengar? Dalam pengamatan para ahli, kalau matahari gelap selama 100 jam, gelap 100 jam itu, maka bumi itu akan membeku lebih dari 100 derajat. Kira-kira kalau membeku lebih dari 100 derajat, ada kehidupan enggak? Berarti itu terjadi kiamat itu. Dan Allah bisa saja jadikan gerhana sekarang gelap terus. Dan bisa jadi gerhana sekarang itu merupakan akhir dari kehidupan dunia, kalau Allah mau. Allah nanya lagi, qul ara'aitum, katakanlah, bagaimana pandangan kalian? In ja'alallahu alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Jika Allah jadikan hari ini siang terus sampai hari kiamat. Man ilahin ghairullah ya'tikum bilailin. Siapa selain Allah yang dapat mendatangkan menjadi gelap? Taskununa fihi, kalian bisa tinggal selamanya di tempat itu. Apalah tubsirun, tidakkah kamu memperhatikannya? Para ahli mengamati, seandainya bumi ini terjadi siang terus 100 jam, maka akan terjadi panasnya di permukaan bumi itu 100 derajat lebih. Sampai laut juga akan mendidih sampai 100 derajat lebih. Kira-kira ada kehidupan enggak? Enggak. Nah, wa mir rahmatihi, di antara rahmatnya itu ja'alakumul laila wan nahara, Allah jadikan malam dan siang litaskunu fihi, agar kamu bisa berdiam di malam harinya, walitabdagu min fadlihi, dan kamu cari karunia-Nya di siang harinya, wala'allakum tashkurun, sangkan agar kalian dapat menjadi orang-orang yang bersyukur. Nah, di sanalah ya tanda-tanda kekuasaan Allah itu menunjukkan bahwa perjalanan matahari dan bulan itu semata-mata kehendak Allah dan semata-mata kekuasaan Allah, dan nggak akan ada yang bisa merubah perjalanan seperti itu sedikit pun. Nah, itulah Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Nah, makanya ini dengan terjadinya gerhana ini, mudah-mudahan semakin tambah keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang betul-betul maha kuasa. Dan bisa saja tadi ya gerhana sekarang terus gerhana, terus gelap, yang akhirnya membekulah di permukaan bumi ini. Bisa jadi terang terus, tidak pernah gelap, maka jadilah permukaan bumi itu akan mendidih melebihi dari 100 derajat. Itu dalam pengamatan para ahli itu. Dan yang kedua, dari kasus itu dapat diambil pelajaran juga, ya, bahwa dalam Islam itu tidak ada yang namanya keyakinan dihubung-hubungkan dengan kejadian alam.
Tidak kayak orang Yahudi. Setiap ada kejadian penting dijadikanlah sebagai hari raya. Orang Yahudi itu ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah pernah datang kepada Umar. Kata Yahudi, "Ya Amirul Mukminin, dalam kitabmu itu ada ayat yang seandainya ayat itu turun kepada kami orang-orang Yahudi, niscaya waktu turunnya itu akan kami jadikan hari raya." Kata Umar, "Demi Allah, saya tahu ayat itu, kapan turunnya dan di mana turunnya." Yakni surat Al-Maidah ayat ketiga. Itu kayak orang Yahudi. Tapi Umar tidak menjadikan hari raya itu. Tidak kayak di kita. Ada kejadian penting hari raya. Turunnya Al-Quran di bulan Ramadan hari raya. Ya, sampai jembatan Semanggi waktu itu reformasi jadi hari raya, tiap kejadian jadi hari raya. Itu. Ya, saktinya Pancasila jadi hari raya. Yang akhirnya kalau terus ada kejadian seperti itu, di kita sekolah akan libur terus karena hari raya terus-terusan. Nah, itu yang perlu kita perhatikan. Ya, pemahaman agama tidak dikait-kaitkan dengan hal seperti itu. Itu mitos ya yang perlu kita singkirkan dalam agama kita. Kaum muslimin yang kami muliakan dan mudah-mudahan selamanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Nah, mudah-mudahan dari kejadian gerhana ini, yang pertama, keyakinan kita, keimanan kita semakin bertambah. Dari bertambahnya keimanan akan semakin bertambah amal soleh kita. Dan mudah-mudahan juga kita yang berdoa dan beramal soleh pada hari ini, doanya dikabul oleh Allah dan amal solehnya juga diterima oleh Allah sebagai amalan mutakabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.